Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa dalam mata kuliah pemrograman web. Pada saat ini kita berada dalam modul 2 dan KB 2-3 ya, KB atau kegiatan belajar 2-3 tentang mengubah data dari database. Jadi topik yang akan kita pelajari pada kali ini adalah proses mengubah data dari database. Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menampilkan data dari database, kemudian bagaimana memasukkan data ke dalam database, dan berikutnya adalah apabila data yang sudah kita masukkan itu terjadi kesalahan atau ada yang harus diperbaiki, maka prosesnya adalah bagaimana kita mengubah data dari database. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan belajar kali ini adalah diharapkan pada akhir kegiatan belajar ini mahasiswa mampu menerapkan proses mengubah data dari database pada pemrograman web dengan benar. Langkah-langkah yang akan kita pelajari nanti adalah yang pertama adalah bagaimana cara membuat link parameter untuk ubah data, kemudian yang kedua bagaimana cara membuat tampilan form untuk ubah data, dan yang ketiga adalah bagaimana membuat kode program untuk ubah data. Termasuk nanti kita juga akan menyinggung atau membahas tentang bagaimana mengubah data dari database yang tabelnya ada relasi. Baik adik-adik, untuk menyingkat waktu kita langsung mulai dengan kegiatan praktik ya. Jadi kita akan belajar melalui tutorial, dan adik-adik bisa mengikuti kegiatan belajar tutorial ini dengan praktik. Silahkan dipersiapkan alat atau laptop atau komputernya, termasuk juga web server, kemudian database yang dibutuhkan, dan juga text editor serta browser yang sudah terinstal di dalam komputer masing-masing. Baik adik-adik, kita mulai untuk belajar kegiatan belajar 2-3 mengubah data dari database. Seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah kita akan menjalankan web server Apache dan database MySQL ya. Jadi silahkan dibuka SAM control panel ya, seperti ini ya. Jadi pastikan bahwa Apache dan database MySQL sudah jalan atau sudah running dengan indikator berwarna hijau. Berikutnya setelah itu kita akan membuka text editor ya. Jadi silahkan adik-adik siapkan text editornya. Jadi kita menggunakan text editor Notepad++. Adik-adik juga bisa menggunakan text editor yang lain, ya misalnya ada VS Code atau Visual Studio Code atau text editor yang lain. Kemudian jangan lupa juga dibuka browsernya. Kita siapkan browser yang sudah jalan, misalnya Google Chrome atau Mozilla Firefox dan yang lain-lain. Kemudian kita akan membuka modul yang yang menjadi panduan kita ya. Jadi silakan buka modul pemrograman web pada KB 2-3 mengubah data dari database. Ya, yang pertama kita lakukan sesuai dengan panduan di modul adalah membuat link parameter ubah data. Yang dimaksud dengan link parameter adalah link ubah yang terdapat pada tabel tampil data. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah belajar tentang tampil data. Nanti kita akan membuat link ubah seperti pada modul ini ya. Ada aksi kemudian ada ubah. Ya. Yang kemarin kita sudah buat adalah tampil data mahasiswa yang seperti ini, data mahasiswa UTM terdiri dari kolom nomor, NIM, nama, prodi, semester, jenis kelamin sama alamat. Nah, di sini saya akan menambahkan link untuk ubah data. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus membuka kode program untuk tampil data yang kemarin. Ya, silakan dibuka kode program untuk tampil data. Kemudian kita akan membuat link untuk ubah. Bisa dengan menambah kolomnya, atau kalau ada kolom yang tidak ditampilkan kita bisa ubah misalnya ya. Saya sekarang akan menambah saja ya. Misalnya di sini di kolom terakhir ini ada TH, kemudian ada aksi /TH. Nah, kemudian di kolom isi ya, saya akan menambahkan satu kolom TD, kemudian /TD ya. Untuk membuat link,
caranya pernah kita pelajari pada desain web. Ahref sama dengan misalnya nama filenya ubah data.php. Ya, ini sementara dulu ya. Ubah data.php, kemudian labelnya misalnya ubah/a. Jadi A ini adalah singkatan dari Anchor untuk membuat link atau tautan bahasa Indonesianya. Hasilnya adalah kalau kita tampilkan akan ada link ubah di bagian aksi kolom terakhir paling kanan ya, seperti ini. Nah, kalau kita klik link ini ya, dia akan menuju ke sebuah halaman atau sebuah file namanya ubah data. Ya, saat ini filenya belum ada sehingga ada tulisan not found ya. Ini artinya filenya belum kita buat. Nah, terlihat di sini bahwa filenya adalah statis ya. Apapun yang kita klik ya sama. Jadi selalu mengarah ke ubah data.php. Nah, ini adalah link yang statis dan ini tidak bisa digunakan untuk ubah data. Kita harus membuat link yang sifatnya dinamis atau link parameter namanya. Jadi kalau saya mengklik ubah data yang paling atas ya, maka yang akan berubah adalah mahasiswa atas nama Supardin. Kalau yang kedua yang diubah adalah mahasiswa atas nama Emi Sulistiawati. Nah, kita harus memilih parameter yang sifatnya unik, yang berbeda antar setiap mahasiswa. Maka yang berbeda itu adalah primary key-nya tentunya, yaitu NIM atau nomor induk mahasiswa. Maka link ini bisa kita ganti ya dengan cara di akhir link itu, di akhir nama file kita tulis tanda tanya ya, baru nama parameternya misalnya NIM. NIM sama dengan ambil dari data NIM yang ini ya. Data NIM yang ada di database kita taruh di ujung. Seperti itu ya. Jadi ubah data.php NIM sama dengan echo data NIM ya, ini berasal dari database. Kalau kita tampilkan kelihatan ada bedanya. Nah, kalau kita lihat ya di ujung kiri browser kita ini ada tulisan ubah data tanda tanya NIM 10SK009. Kalau saya klik ya, sekarang kelihatan bahwa di ujung dari link kita ada nomor induk mahasiswa 10SK009. Kalau saya klik link yang lain, misalnya mahasiswa atas nama Ernawati 20SI011 nomor 3 ya. Kalau saya klik link ubah, maka di ujungnya ada nomor induknya. Nah, seperti itu adalah yang dimaksud dengan link parameter. Itu yang kita lakukan. Yang pertama sudah kita buat link parameter. Kemudian yang kedua adalah membuat form untuk ubah data. Nah, form ubah adik-adik, jadi tampilan dari form ubah sama dengan form tambah. Maka untuk menghemat waktu kita tidak perlu membuat form 2 kali. Cukup kita mengcopy dari form tambah.php yang kemarin. Jadi bisa dengan cara mengcopy ya, copy filenya, buka di htdocs di mana kita simpan ya. Kemarin kita simpannya di latihan modul ya. Jadi tambah data ya, yang kemarin, jadi yang ini ya, ini tambah data. Formnya akan kita copy di form ubah. Jadi form tambah ya, sekali lagi form tambah data ini kita copy jadi 2 aja. Copy seperti itu, Ctrl C, Ctrl V. Lalu file ini kita ganti menjadi ubah data. Gitu ya. Jadi tambah data, copy jadi 2, rename nama file kopiannya menjadi ubah data. Nah, sekarang kalau kita klik ya, link ubah ya, filenya sudah ada, tidak lagi not found. Kalau kita klik link ubah, maka akan muncul form ya. Nah, formnya harus kita edit dulu sekarang ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mengklik link ubah, maka dia akan menuju form, yaitu form ubah. Ini kemarin form tambah, sekarang akan kita edit ya. Nah, berikutnya kita akan mengedit ubah data ya, form ubah ini. Jadi pertama judulnya dulu ya, menambah data kita ganti menjadi ubah data mahasiswa.
form tambah, ganti tulisannya menjadi form ubah data mahasiswa. Ya, jadi form tambah jadi form ubah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita klik form ubah, ya ada formnya ya. Nah, berikutnya adalah, nah, apa yang proses yang ada ditambah ini akan kita perbaiki. Jadi kemarin tombolnya namanya simpan. Kalau mau tidak diganti juga nggak apa-apa ya, tetap namanya tombol simpan juga nggak apa-apa. Hanya saja sekarang ya, sebelum data itu akan diubah, data itu harus tampil dulu di dalam form. Jadi tanpa mengklik apapun, pada saat kita akan mengklik ubah, maka data-data dari mahasiswa itu akan tampil. Misalnya, saya mengklik yang saya ubah adalah Supardin 10 SK 009. Ubah, maka di sini data dari Supardin harus muncul. Nah, caranya adalah kita akan membuat di sini ya, kita akan membuat codingnya, mengambil data dari URL ini ya. Jadi saya akan mengambil data dari database, yaitu pada tabel mahasiswa sesuai dengan NIM yang ada di URL ini. Nah, jadi apa yang ada di URL itu disebut dengan get ya. Ini adalah NIM yang akan kita ambil dengan variabel get. Jadi caranya if is set gitu ya. Variabel get dari NIM. Artinya apakah di parameter, di link parameternya ada get NIM ya. Maka ya, kalau sudah ada, maka kita akan membuat variabel NIM itu berasal dari variabel get NIM. Seperti ini caranya. Kemudian kita akan mengambil dari tabel mahasiswa tentunya ya. Berarti kita akan membuat sebuah query SQL. Misalnya saya anggap namanya variabelnya A ya. Variabel A ini mengambil data dari tabel mahasiswa. Select bintang from gitu ya. TBL mahasiswa. Where ya. Sesuai dengan NIM. Where NIM sama dengan variabel NIM. Dari mana variabel NIM? Dari get NIM. Dari mana get NIM? Dari URL parameter. Itu maksudnya ya. Jadi memilih dari tabel mahasiswa sesuai dengan NIM yang ada di URL parameter. Berikutnya sama halnya dengan cara menampilkan data kemarin, kita akan membuat menjalankan query-nya menggunakan MySQLi query dari variabel koneksi, variabel A. Sama aja ya. Kemudian kita akan menampilkan datanya. Misalnya saya menulisnya variabel dt misalnya. Menggunakan MySQLi fetch array dari variabel B. Gitu. Ini adalah coding yang sama dengan coding tampil data. Baik di tabel, kemarin kita sudah pelajari di tampil data lewat tabel, maupun di combo box kemarin ya, pada saat relasi tabel. Tapi kalau kemarin di sini ada looping. Masih ingat ya, kalau kita menampilkan data di tabel, di sini ada looping while kayak gini kan? While kayak gitu. Baru di sini ada tutupnya, baru start while. Nah, sekarang tidak perlu ada while. Kenapa? Karena yang kita ubah datanya itu adalah satu data, satu orang mahasiswa. Berarti tidak perlu ada while lagi. Karena kita akan menampilkan data satu orang di dalam form. Gitu ya. Maka untuk menampilkan datanya, kita tinggal tulis di sini ya. Misalnya value. Ya. Nah, di sini membuka PHP. Misalnya echo variabel dt dari NIM. Nah, nama variabelnya tadi variabel dt ya. Maka sekarang kita tes ya, tampil nggak datanya. Nah, di sini tampil kan, langsung tampil 10 SK 009. Kemudian nama sama, tinggal di copy aja. Value, ntar ya browser. Ya, oke.
value ini di copy, ya, Ctrl C, taruh di nama, ganti menjadi nama MHS ya tulisannya kemarin. Nah, seperti itu. Namanya tampil. Nah, bagaimana kalau program studi? Ini kan program studinya dari tabel prodi, ya. Sebentar kita pelajari untuk yang relasi ya. Saya lanjut dulu ke semester. Ini pakai looping, ya. Kalau pakai looping seperti ini caranya. Tapi kalau kita mau tampilkan, kita bisa tulis optionnya manual dulu ya. Ya, optionnya tidak menggunakan looping maksudnya. Option value sama dengan 1 gitu ya. Kemudian 1/option. Seperti ini. Ini di copy sampai semester 8 misalnya. 6, 7, 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti itu. Kalau kita akan menampilkan semester. Nah, sekarang semester dari mahasiswa ini berapa? Misalnya tadi Supardin semester 3. Kalau kita klik ubah, harusnya di sini yang tampil adalah angka 3. Ya. Yang paling atas angka 3. Maka caranya adalah kita menggunakan if di sini, ya. Buka PHP-nya, if gitu ya. If variabel dt ya dari semester seperti itu ya, sama dengan 1. Nah, maka echo selected. Artinya kalau dia 1, maka akan terpilih gitu ya. Yang kalau semesternya 1, maka angka 1 yang paling atas. Seperti itu. Nah, ini tinggal di copy ke bawah ya. Ini di copy. Taruh di angka 2. Angka 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya apa? Kalau data di dalam database semester itu adalah 2 misalnya, maka itu yang akan berada di paling atas, selected. Sama ini tinggal diganti 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sekarang coba refresh. Nah, di sini 3 langsung. Kemudian contoh lain, kalau Emi Sulistiawati 5 ya, semester 5. Nah, di sini tampil angka 5. Nah, sekarang jenis kelamin. Ini kan harusnya perempuan yang ke checklist ya, otomatis. Berarti kita harus mengganti checkernya dinamis. Apakah ada di laki-laki atau perempuan sesuai dengan apa yang ada di dalam tabel mahasiswa. Jadi caranya sama, tinggal ini di copy, selected-nya ganti menjadi checkered. Ya. Jadi selected-nya ganti menjadi checkered. If data jenis kelamin, JNS, seperti ini ya. Apabila data jenis kelamin sama dengan L, gitu, maka ini menjadi checkered, kayak gitu. Ini tinggal di copy, ya. Copy ke bawah. If variabel data jenis kelamin sama dengan P, maka checkered. Coba tes ya. Sekarang Emi Sulistiawati, nah maka dia akan pindah ke perempuan. Saya ulang ya. Misalnya yang laki-laki Hermanto, ini L ya, laki-laki. Kalau yang perempuan misalnya Halimah, ini ya, ubah, maka checklistnya di perempuan. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah untuk text area. Text area ini tinggal menampilkan variabel data aja, ya. Jadi tinggal echo aja di sini sebenarnya kalau text area. Paling gampang ya, PHP
echo variabel dt dari alamat, gitu aja. Jadi kalau text area tidak perlu pakai if ya, cukup tampilkan langsung seperti ini. Nah, gitu ya. Coba misalnya ini alamat Lombok Barat, tampil langsung. Ya, paham ya bagaimana cara kita menampilkan data di dalam form? Nah, bagaimana kalau yang berasal dari tabel relasi seperti ini ya? Misalnya ini adalah program studi rekayasa sistem komputer. Maka di sini harusnya bukan RPL, harusnya rekayasa sistem komputer. Atau yang lain, Hermanto Teknik Informatika gitu ya. Ini belum berubah. Nah, caranya ya kita buka modul ya. Lihat di modul di bagian relasi tabel ya. Membuat kode program ubah data, kemudian ini membuat kode program ubah data dari tabel yang berelasi. Lihatnya di bagian ini, bagian form combo box ya, yaitu setelah kita mengambil query-nya, maka kita membuat variabel pilih dengan membandingkan antara variabel yang ada di combo box dari variabel yang ada di tabel. Tadi kita merelasikan kan tabel prodi dengan tabel mahasiswa, tabel prodi dengan tabel mahasiswa. Jadi untuk lebih jelasnya kita buat di folder, bukan folder ya, di combo box. Ini combo boxnya. Persis di bawah while. Misalnya saya buat variabel pilih seperti ini ya. Kemudian kita akan membandingkan variabel. Ini kan namanya variabel data ya. Variabel data dari KD Prodi ini ya, sama enggak ya dengan variabel dt tadi kan yang berasal dari link parameter variabel dt KD Prodi seperti itu. Apakah variabel data KD Prodi dari tabel Prodi sama dengan variabel dt KD Prodi dari tabel mahasiswa? Ingat ini dari tabel mahasiswa. Cek lagi ya, tuh lihat. Itu adalah berasal dari tabel mahasiswa variabel dt ini. Apakah variabel data di data kode prodi di tabel prodi sama dengan variabel data KD Prodi di tabel mahasiswa? Makanya saya buat namanya data dan dt. dt ini dari tabel mahasiswa, data ini dari tabel prodi. Ya. Nah, kita menggunakan if yang singkat seperti itu. Tanda tanya kalau iya selected ya, kalau tidak tanda petik 2 kali gitu aja ya. Jadi tutup kurung ya, ini ya, tutup kurung tanda tanya, maka kalau terpilih dia yang paling atas, titik koma, tanda petik, titik koma. Artinya Pak, nanti mana yang terpilih itu yang akan berada di bagian paling atas. Selanjutnya ini tinggal kita taruh di setelah value ini ada variabel pilih seperti itu ya. Seperti ini, lihat nih. Misalnya setelah option value di sini ada pilih ya, ada pilih. Nah, kita bisa coba ya. Sekali lagi kalau belum paham coba diperhatikan baik-baik. Jadi untuk isi dari combo box, option atau isi dari pilihan combo box itu diambil dari tabel prodi. Sedangkan apa yang tampil di baris paling atas yang kena selected itu adalah membandingkan kalau variabel KD prodi itu yang di tabel prodi sama dengan yang akan kita ubah. Yang kita ubah ini disebut dengan variabel data dt KD prodi dari tabel mahasiswa, maka itu yang dipilih atau selected. Selected itu ada di dalam option. Kita tes ya, Hermanto ini TI. Nah, seperti itu, langsung tampil. Misalnya lagi, sistem informasi, ubah. Ya, langsung tampil sistem informasi. Kalau saya akan mengubah EMI yang prodi rekayasa perangkat lunak, maka di sini tampil RPL paling atas. Begitu ya. Sudah, kalau sudah seperti itu tinggal terakhir adalah kita akan membuat proses untuk
ubah data. Apabila mengklik tombol simpan, oh ya, yang tadi kelupaan ya, untuk NIM tidak perlu diubah ya, karena NIM adalah primary key, maka kita buat dia menjadi disable. Ya, disable itu artinya dia tidak bisa diubah, dia tidak bisa diklik. Ini kan masih aktif ya, masih aktif. Kalau saya refresh udah di disable, maka tampilannya udah nggak bisa diklik lagi. Text boxnya, isi dari text boxnya atau teks di dalam text boxnya tidak bisa diklik. Nah, lanjut ya. Untuk proses ubah data, apabila mengklik tombol simpan, maka tidak ada variabel post NIM, karena NIM tidak kita ubah ya. Jadi yang ada adalah nama mahasiswa, kode prodi, semester, jenis kelamin, alamat. Adapun SQL untuk ubah bukan menggunakan insert, tetapi menggunakan update. Update nama tabelnya, tabel mahasiswa ya. Set ya, apa yang kita ubah? Nama MHS. Sekali lagi NIM tidak kita ubah ya. Nama MHS diambil dari variabel nama MHS. Kemudian KD prodi sama dengan variabel KD prodi. Semester sama dengan variabel semester. KD prodi ini yang nama filenya, variabel KD prodi ini adalah teks yang kita ketik di dalam, bukan teks ya, teks yang kita pilih di dalam combo box. Semester ini adalah nama filenya, variabel semester ini adalah teks yang ada di dalam teks area semester tadi. Kemudian JNS kelamin ini adalah nama dari filenya, variabel JNS kelamin ini adalah teks atau value yang ada di radio button. Kemudian alamat ya, alamat sama dengan variabel alamat. Baru terakhir where, nah, saya taruh di bawah ya, where NIM ya. Jadi di sini ada spasi, where NIM sama dengan diambil dari get NIM, variabel tanda petik 1 ya, variabel get NIM. Seperti itu. Jadi saya ulang, update tabel mahasiswa, set nama mahasiswa adalah nama mahasiswa yang ada di text box, KD prodi yang ada di KD prodi sama dengan KD prodi yang di combo box, semester adalah semester yang ada di combo box juga, jenis kelamin adalah jenis kelamin yang ada di radio buttonnya, alamat sama dengan teks yang ada di teks area alamat, sesuai where, NIM sesuai dengan NIM yang ada di URL parameter. Kemudian MySQL query sama menampilkan pesan ya, data berhasil diubah misalnya. Kalau gagal, data gagal diubah. Seperti itu. Kita bisa coba ya, tes ya. Misalnya Supardin nih ya. Supardin saya ganti menjadi Supardianto. Semesternya misalnya adalah semester 5. Laki-laki, pindah alamat ke Mataram. Yang tadinya Denpasar jadi Mataram. Klik simpan. Data berhasil diubah. Nah, sekarang kalau kita lihat refresh, nah ini butuh refresh ya. Maka jadi Supardianto. Supaya dia tidak perlu di-refresh, kita bisa membuat link caranya ya. Jadi di pesan itu kita bisa buat link ya. Saya buatkan link ya. Data berhasil diubah. Lihat data di tampil data atau di sini. Gitu ya. Data berhasil diubah. Lihat data di sini. Di sininya saya linkkan ke ke file tampil data ya, tampil data.php namanya. Jadi saya ulang ya, nanti akan ada pesan data berhasil diubah, lihat data di sini. Di sininya bisa diklik, kalau diklik akan mengarah ke tampil data.php seperti ini ya. Ulang. Misalnya siapa nih? Ernawati.
ubah ya. Jadi dia adalah SI ya tetap, kemudian semesternya misalnya berubah menjadi semester 5. Alamatnya menjadi Lombok Timur. Seperti itu, simpan. Data berhasil diubah, lihat data di sini. Klik, maka di sini langsung berubah. Ernawati, Lombok Timur, semester 5. Gitu ya, paham? Sekali lagi misalnya contoh Andi Rahman. Ya. Andi Rahman saya ubah misalnya Andri kurang nama misalnya Andi Fatur Rahman. Ya, Andi Fatur Rahman namanya, yang tadinya Andi Rahman, semesternya semester 3, laki-laki, alamatnya adalah Ampenan, Kota Mataram. Misalnya gitu ya. Andi Fatur Rahman, klik simpan, data berhasil diubah, lihat data di sini. Maka datanya nama, kemudian semester, kemudian alamat akan berubah. Kalau jenis kelamin tadi kita belum coba ya. Kalau kita jenis kelamin misalnya ini ya, jenis kelamin perempuan misalnya, klik simpan, maka di sini akan berubah P. Tapi ini kan Andi Fatur Rahman, tidak mungkin P ya. Jadi kalau kita ubah lagi menjadi L, dia akan berubah. Lihat data di sini. Gitu. Oke, seperti itu adalah proses ubah data. Semoga adik-adik bisa lebih paham. Dicoba lagi ya. Ini ada latihan di modul. Kalau di modul itu menggunakan tabel mahasiswa berelasi dengan pembayaran. Sedangkan yang tadi kita coba, tabel mahasiswa berelasi dengan tabel program studi. Sama saja. Adik-adik bisa mencoba dua-duanya sehingga bisa lebih paham ya. Baik, demikian kita akhiri kegiatan belajar 2 strip 3 tentang mengubah data dari database. Silahkan adik-adik mengerjakan soal-soal post-test. Nanti apabila nilainya memenuhi nilai standar minimal, yaitu nilai 80, maka adik-adik bisa lanjut ke kegiatan belajar berikutnya, yaitu 2 strip 4. Tapi apabila nilai adik-adik belum memenuhi nilai standar, maka saya harapkan adik-adik belajar lagi, tonton lagi video tutorial ini, adik-adik belajar lagi, buka lagi modulnya, baca lagi modulnya, ikuti praktik latihan-latihan yang ada di modul dengan laptop atau komputer masing-masing ya. Adik-adik bisa melihat kembali langkah-langkah yang ada di dalam video tutorial ini. Baik, demikian kita akhiri kegiatan belajar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.